Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita pada hari ini mengangkat tentang sosok seniman besar Bali, Made Wiyanto, yang meninggal di akhir tahun 2020 ini. Luar biasa sesungguhnya, Bali memiliki seniman yang sangat besar, seorang maestro, dan banyak sekali karya-karyanya sudah terkenal hingga mancanegara. Sebetulnya kita ingin menggali lebih jauh sosok Made Wiyanto almarhum, seperti apa beliau waktu masa-masa aktif menjadi pelukis dan di kondisi-kondisi terakhir harus sakit dan meninggal. Untuk itu kita sudah menemui keluarga beliau, istri beliau Pak Made Wiyanto, Ibu Intan Kirana. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Ibu Intan. Om Swastiastu. Gimana kabar Ibu? Sehat? Ya, baik. Baik Bu ya. Ya. Sebelumnya kita turut berduka cita dulu Ibu dengan meninggalnya Pak Made Wiyanto Bu ya. Oh, terima kasih. Itu Bapak meninggal karena sakit Bu ya? Jadi Pak Wiyanto sakitnya, pemicunya sebetulnya tabrakan, karena dia kan kalau di desa senang menengok kebunnya, tapi biasanya dia naik sepeda motor. Nah kebetulan dia dibonceng keponakannya naik sepeda motor dari arah utara, ada sepeda motor yang ngebut juga. Nah akhirnya Pak Wiyanto tertabrak dan terlempar ke aspal. Nah itu pemicunya mengalami pendarahan otak. Jadi kemudian setelah mengalami pendarahan otak itu sembuh sebentar, tapi merosot lagi hingga akhirnya tahun ini drop sekali, sehingga ya mungkin sudah saatnya beliau harus meninggal. Itu sakitnya berapa lama Bu? Ya hampir sekitar 4,5 tahun. Ya. Lama sekali. Selama sakit itu dirawat di rumah atau di pertama rumah sakit, kita rawat di Siloam selama 2 bulan di rumah sakit Siloam, tapi kemudian membaik, hanya masih di kursi roda. Nah kemudian dapat sembuh sebentar sebetulnya, sampai sudah pernah jalan-jalan di pantai kan. Pak Wiyanto sukanya sport dan jalan di pantai, tapi mungkin karena terlalu ada keinginan mau sembuh, justru setelah mengadakan latihan itu di pantai, stroke lagi gitu. Nah setelah stroke yang kedua itu merosot sekali, sehingga kemudian ada stroke yang ketiga. Memang stroke ringan, tapi itu menyebabkan terus-terusan di kursi roda gitu. Nah terus menurut dokter rasanya sudah susah Bu sembuh, karena golden periodnya sudah terlewati. Jadi ya sudah, memang harus kita terima gitu. Ya, selama sakit itu Ibu yang menemani beliau terus ya? Ya. Baik di rumah sakit, di rumah, dan sebagainya ya? Ya. Tapi proses komunikasi masih bisa jalan waktu itu ya? Masih, waktu itu masih bagus, malah masih sempat pameran 1 kali lagi di Jakarta. Tapi setelah setahun setelah pulang dari Jakarta, merosot lagi gitu. Ya mungkin mirip-mirip dengan Pak Gunarso itu, setelah stroke berapa kali kan fisiknya jadi merosot gitu. Maaf, umur berapa tahun? 71 tahun. 71 tahun ya. Nah selama masa boleh dikatakan kritis sakit seperti itu, tentu membuat kreativitasnya terhenti Bu ya? Tapi Pak Wiyanto itu orangnya kan kreatif sekali, kan nggak bisa diam ya. Jadi dia kan bosan kalau di tempat tidur terus, atau di kursi roda kan bosan. Jadi kadang-kadang minta tapi hanya di atas meja. Kalau dulu biasanya, mungkin nanti bisa Pak lihat videonya, itu dibuat sama orang Jepang itu. Kalau Pak Wiyanto melukis tuh kayak orang menari, jadi loncat ke sana, loncat ke sini gitu kan. Nah, tapi selama sakit itu hanya di meja saja. Jadi karya yang dibuat selama sakit itu hanya kira-kira 1 meteran, 1,5 meter gitu. Artinya tetap membuat karya walaupun sakit ya? Membuat karya. Selama sakit itu berapa karya sudah diciptakan? Wah, banyak sekali juga malahan. Sudah banyak? Selama sakit itu? Iya, karena dia bosan kan, bosan di tempat tidur, terus dia membuat karya-karya yang di kertas kan gampang. Jadi kertas HVS itu. Cuman ukurannya lebih kecil. Ya, maksudnya tidak seperti besar yang sebelumnya Bu ya. Kalau ukuran kecil kan cepet, dia 1 hari bisa 10 lukisan gitu. Luar biasa. Berarti tetap melukis tetap dengan ciri khasnya itu. Iya, ya. Cuma yang seperti titik-titik seperti ini enggak. Jadi yang lebih minimalis lah, lebih simpel gitu. Jadi bentuk-bentuk gitu. Sebetulnya tapi juga lucu-lucu bentuk-bentuk. Ya, sebetulnya apa sih aliran
Pak Wianto kalau orang menyebut itu lukisannya? Oh, ya Pak Wianto itu alirannya jadi gini, karena dia merasa kreativitas itu tidak boleh dihentikan kan. Jadi kalau orang-orang kan sering kenapa dia berubah-ubah. Nah, tetapi ada satu kritikus seni rupa dari Prancis bilang justru dia kreativitasnya tidak pernah berhenti gitu. Jadi Pak Wianto itu prinsipnya kalau saya kepengen aliran ini nanti pasti ada keinginan yang lain lagi. Nah, jadi pertama kali Pak Wianto itu menyukai aliran simbolisme gitu kan. Itu simbolisme itu seperti apa namanya kalau di sini rerajahan gitu ya. Jadi mengangkat simbol-simbol gitu kan. Hindu itu ya. Nah, pertamanya dia mengangkat simbol-simbol Hindu gitu kan. Terus kemudian setelah simbolisme itu karena waktu itu Pak Wianto belajar di Eropa kan, itu jadi aliran simbolisme di Eropa itu berkembang menjadi surrealisnya Salvador Dali. Nah, itu kemudian Pak Wianto juga membuat seri-seri surrealis tapi yang timur, maksudnya kalau Salvador Dali kan surrealis Eropa. Nah, jadi dia membuat surrealis Bali dan Indonesia itu yang sering disebut Karangasem periode gitu kan. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia periode yang titik-titik ini orang menyebutnya dot period gitu. Karena dia terkesan juga dengan salah satu seniman Jepang Yayoi Kusama, tapi kalau Yayoi Kusama kan titiknya besar-besar. Kalau Pak Wianto saya mau titiknya lembut kayak apa namanya? Kalau di Jawa orang sering bilang seperti beras wutah gitu di batik gitu kan. Nah, itu dot. Kemudian setelah itu berkembang lagi karena juga ke Eropa lagi. Kok di sana orang-orang membuat lukisan karya minimalis, kemudian kubisme kok bagus sekali. Nah, beralih Pak Wianto ke triangle, ke quadrangle, jadi ke geometrik gitu. Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh bicara soal aliran itu, saya kembali tadi ke persoalan sakit tadi. Terakhir pada saat meninggal itu ada titipan pesan tertentu nggak Bu? Mungkin terkait dengan karya-karya beliau itu? Oh, kalau titipan pesan enggak, tapi semasa hidupnya Pak Wianto selalu bilang bahwa apa namanya, ya nanti pokoknya karyanya tolong dipelihara, terus apa namanya ya dia mungkin kan sayang dengan anaknya, keluarganya ya, jadi nanti kamu yang urus supaya bisa untuk hidup semua anak-anak keluarganya dia yang di desa, karena Pak Wianto kan apa namanya jiwanya sosial gitu loh, jadi dia kalau punya sesuatu harus untuk bersama-sama gitu kan. Nah itu, tapi kemudian juga dia bilang kalau bisa nanti juga bikin, tapi jangan bikin museum yang besar, karena museum besar tuh persyaratannya kan juga tidak seperti kita asal membangun begitu saja kan. Jadi bikin yang kecil saja, tapi setiap ruangan itu mewakili periode yang dia buat gitu. Oh, jadi cita-citanya ingin membuat museum. Membuat museum, tapi museum kecil saja. Kalau saat ini belum ada museum. Belum ada tanahnya, tapi belum kita. Lalu karya-karyanya ditaruh di mana Bu? Ada, kita punya gudang di Apuan, di desa Apuan. Kemudian juga di sebelah sini sebagian ada di sini. Ya. Kemudian di Jogja juga kita kan punya tempat, ada di sana yang karya-karya lama yang waktu itu ini dibuat di Jogja. Kalau dihitung, Ibu tahu berapa ratus atau ribuan kira-kira hasil karyanya Bapak almarhum? Ya mungkin sekitar 4.000-an. 4.000. Tapi itu dengan paper yang kecil-kecil kan. Dengan paper yang kecil-kecil kan memang Pak Wianto satu malam bisa 10, bisa 20 gitu kan. Artinya karya 4.000 itu anggap lebih. Tapi tidak semua tersimpan Bu, yang mungkin ada yang sudah dikoleksi oleh orang lain ya. Dikoleksi, yang besar-besar seperti ini kan untuk hiasan rumah kan bagus, jadi udah banyak yang hilang juga gitu. Baik Ibu Intan, kita hentikan dulu sejenak ya perbincangan kita. Menarik sekali karena ternyata banyak sekali yang bisa kita kupas terkait dengan Made Wianto ya. Baik pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan sosok maestro besar Bali almarhum Made Wianto dengan Ibu Intan Girana selaku istri beliau. Tadi sudah dikatakan sesungguhnya bahwa Pak Made Wianto ini sudah sangat banyak melahirkan karya-karya yang sangat fenomenal, bahkan sampai ribuan, dan alirannya terus berubah sesuai dengan kreativitasnya. Saya kembali ke Bu Intan. Ketika kita bicara Pak Made Wianto,
beliau sekarang sudah almarhum, tentu banyak sekali orang yang merasa sangat berutang budi atau mungkin mendapatkan ilmu yang luar biasa sungguhnya dari Pak Madewianto. Ini apa sebetulnya yang bisa diambil dari sosok Madewianto? Karena Ibu kan sebagai pendamping setia dari dulu. Iya, iya. Apa yang bisa dipetik oleh seniman-seniman kita nih, Bu? Ya sebetulnya sama Pak Wianto dengan seniman lain, cuma saya kan karena selalu mendampingi, saya melihat ada, ya memang ada banyak kekurangannya, tapi juga ada banyak kelebihannya. Ya salah satunya Pak Wianto kan sering merasa Bali itu minoritas gitu loh. Jadi dia kemana-mana dia selalu mempromosikan tentang Bali. Nah kebetulan juga memang Bali itu memang dicintai dunia kan. Jadi tidak susah untuk dia mempromosikan Bali. Nah tetapi meskipun dia mempromosikan Bali dan karya-karyanya seperti yang Karangasem itu lebih mengenai simbolisme di Bali, tetapi Pak Wianto juga mengambil karya-karya tema universal gitu, seperti tadi yang misalnya minimalis atau mixed media atau kontemporer, karena menurut dia supaya orang juga tahu oh ternyata orang Bali itu juga mampu menyaingi orang Eropa atau mampu menyamai lah dengan kehebatan Picasso, kehebatan Salvador Dali, itu yang ingin dia tunjukkan gitu. Jadi akhirnya dia juga mempelajari oh teknik kubismenya Picasso seperti ini, tekniknya surrealisme Salvador Dali seperti ini, dan dia tunjukkan dengan karya yang memang menurut saya sih, karena selama saya mendamping itu banyak sekali orang yang suka karyanya Pak Wianto, jadi menurut saya sih berhasil itu ya. Gitu kan. Maaf Ibu, udah berapa tahun ya menikah sama Pak Madewianto? Waktu Ibu menikah itu beliau sudah jadi seniman ya? Belum, sudah jadi seniman, tapi maksudnya belum selesai kuliahnya. Oh masih kuliah waktu itu di Jogja, Bu ya? Di Jogja, di Asri Jogja. Isi Ibu Jogja. juga kuliah di situ kan? Nah, saya kuliah di pertanian, Fakultas Pertanian Gajah Mada. Artinya Ibu tidak backgroundnya tidak seni ya, tidak seni. Tapi saya belajar nari Bali, jadi karena belajar nari Bali saya kenal dengan Pak Wianto. Oh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dihitung kenalnya, saya sudah kenal dari tahun 70 gitu. Jadi ini 50 tahun lah golden period. Jadi 50 tahun sudah pernikahan ya. Tetapi kalau pernikahannya kan kita menikah tahun 76, jadi 45 tahun lah. 45 tahun. Waktu itu beliau belum menjadi seorang seniman besar seperti ini ya, masih dalam proses. Iya belum, tapi dia dengan Pak Gunarso sudah membuat Sanggar Dewata. Jadi dia yang punya ide, kemudian juga dia jadi ketua kesenian Bali di Banjar Saraswati, Jogja, Banjarnya orang pelajar-pelajar Bali. Jadi memang dia itu sudah kelihatan punya jiwa seni. Ya mungkin itu yang menyebabkan saya juga tertarik karena ini agak lain dari yang lain. Jadi itu yang membuat Ibu jatuh cinta dan akhirnya senang ya gitu menikah sama beliau almarhum. Apa sebetulnya yang Ibu lihat dari sosok Pak Madewianto itu ketika mulai dari waktu menikah sampai sekarang bahkan sudah almarhum itu, apa dari sisi karya-karyanya apa yang Ibu lihat? Ya memang dia keahliannya di seni rupa, tapi seni menyeluruh. Biasanya kan orang Bali memang pinter megamel, pinter menari, pinter ya semualah lengkap. Yang seni lengkap ya. Jadi tidak saja hanya seni lukis, seni kerawitan juga bisa. Kerawitan malah tari. Sampai dia jadi ketua kesenian Bali itu untuk kesenian tarinya. Jadi performance tariannya juga ini. Jadi makanya di perjalanannya kemudian seni rupanya itu kadang-kadang mengarah ke seni tari juga gitu. Seperti waktu diundang kemarin jadi dosen tamu di Massachusetts, itu Pak Wianto bukan jadi dosen seni rupa tapi dosen teater. Karena dekannya menginginkan Pak Wianto membuat stage. Tapi beliau menguasai itu ya? Ya menguasai karena memang di Bali sering ikut Sanggar-sanggar. Ya. Kelompok-kelompok tari itu ya, kelompok-kelompok tari waktu mudanya. Tapi lebih dikenal sebagai seorang seniman lukis, sebagai seorang maestro. Dan dari beberapa karya itu yang pada poinnya yang paling membuat beliau sangat terkenal tuh apa ya, aliran apa ya itu paling
fenomenal itu? Sebetulnya karena macam-macam agak susah ya, tetapi kalau maksudnya sekarang terkenalnya lain-lain ya, misalnya terkenal di pasaran, maksudnya itu banyak sekali peminatnya, itu adalah seri yang seperti ini, dot period ini, dan seri kaligrafi. Karena kaligrafi itu kan Pak Wianto terkesan waktu ke Jepang itu kok kayaknya huruf apa? Kanji. Huruf kanji, ya? hiragana, katakana itu kok cantik gitu, seperti huruf-huruf Bali, Hanacaraka itu kan. Nah, akhirnya Pak Wianto belajar dengan Zen kaligrafer, terus karena katanya melukisnya itu harus dengan meditasi gitu kan. Akhirnya seri itu juga banyak disukai. Jadi yang paling top untuk di market itu masih di pasar seni, kaligrafi dan periode dot ini gitu kan. Tetapi kalau di kasanah seni yang seperti Biennale, kemudian Art Fair ya, Biennale Venesia, kemudian juga ada beberapa biennale yang diikuti seperti Biennale di Beijing, kemudian Biennale di Italia di Milano, itu mereka selalu milih karya-karya kontemporernya Pak Wianto. Jadi yang tidak berbentuk gitu, atau kadang-kadang dia mengangkat obat nyamuk itu yang melingkar-lingkar itu dijajar-jajarkan, atau kemudian kulit sapi. Artinya objek-objek alam ini dijadikan objek seni ya. Barang seni. Kalau bicara soal seni itu tadi Ibu mengatakan di pasar dan sebagainya, memang karyanya Pak Wianto dijual Bu ya? Iya, dijual ya. Atau menerima pesanan nggak seperti itu, atau mungkin dia berkarya sendiri kemudian diminati oleh? Enggak, karena memang kan biasa seniman itu kalau pameran kan terus dijual. Jadi penyelenggaranya yang menjualkan gitu. Itu ngomong-ngomong, harga lukisan Wianto berapa sih biasanya? Itu off the record. Oh gitu ya. Saya dengar katanya hampir ratusan juta, itu betul nggak Bu ya? Bener sampai begitu? Ya ada, tapi ada yang murah juga. Ada yang murah. Murahnya ada yang gratis juga. Kalau sama temen dikasih. Oh gitu. Artinya murahnya minimal puluhan juta Bu ya? Ya tergantung lah Pak, susah ini kan gitu. Ya itu karena menyangkut tentang seni Bu ya, senang dan tidak itu. Kalaupun misalnya mungkin bagi orang lain murah, tapi bagi orang lain mahal juga Bu ya. Artinya. Dan juga Pak Wianto orangnya sosial. Kalau pernah ada kolektor tuh senang sekali dengan lukisannya, tapi kolektornya bilang, Pak saya ini baru memulai karir baru, jadi mau untuk apartemen saya. Pak Wianto tuh kasihan dikasih loh lukisannya. Oh gitu dikasih ya? Iya. Walaupun misalnya dengan harga murah atau bahkan tidak bayar itu? Bahkan tidak bayar, ya udah ini untuk hadiah gitu, untuk Christmas gitu. Oh ada yang begitu ya? Jadi tidak semata orientasinya komersil seperti itu. Iya. Dan tapi juga Pak Wianto sering ini bikin pameran itu untuk membantu, misalnya waktu itu kan untuk charity ya, untuk charity, mencari menggali dana. Ya. Untuk gereja, untuk masjid gitu. Jadi banyaklah dia ini. Makanya kan lukisannya dia aneh, dia juga menggambar salib gitu kan. Tapi dia juga gambar tulisan Allah, kaligrafi Islam. Ya, kalau menulis hal-hal begitu kan harus belajar dulu ya. Tidak sembarangan loh itu kan. Tidak sembarangan juga ya, tapi seperti kaligrafi Jepang Pak Wianto karena senang juga akhirnya bisa gitu. Nah, kalau melukis seperti itu kemudian dijual atau dibawa kolektor, enggak ada untuk pribadi, koleksi pribadi? Ada nggak itu? Ada ya, yang nanti rencana untuk museum itu kan Pak Wianto memang sudah tidak untuk dijual ya, karya-karya itu. Tidak dijual. Banyak juga yang karena Pak Wianto senang, saya senang, jadi kita koleksi nggak dijual. Itu apa namanya pertimbangannya, ada yang dijual, ada yang enggak Bu? Pertimbangannya ya atas dasar senang saja, dan mungkin juga gini, Pak Wianto merasa oh ini kayaknya saya ngelukisnya yang ini perasaannya Pak Wianto bagus gitu loh, jadi moodnya enak ada ya. Terus sayang sekali kalau dijual gitu ya. Terus atau kadang-kadang saya ulang tahun, jadi kamu seneng yang mana, yang ini, ya udah itu untuk ulang tahun saya, terus jadi nggak dijual. Ya. Waktu anaknya lahir atau cucunya lahir, dia nulis puisi di belakang lukisannya, jadi itu nggak dijual gitu. Jadi ada beberapa lukisan yang sesungguhnya memang mengandung makna tersendiri, ada filosofinya Bu ya. Untuk keluarga itu yang tidak dijual sebagainya. Sudah kalau dijual miliaran pun tidak akan dikasih. Nanti saya terus nggak kerja. Oh gitu ya.
Dan kalau beliau membuat lukisan itu berapa lama biasanya Bu kalau satu lukisan itu? Tergantung, kalau moodnya baik cepet sekali gitu, 1 hari bisa jadi. Tapi kalau misalnya moodnya nggak bagus, didiamkan lama berbulan-bulan, nanti diulangi lagi di touch lagi sama dia gitu. Oh ini warnanya kayaknya kemarin kurang baik, makanya nggak ada mood gitu ya, diulang lagi sama dia. Oh, jadi seperti itu ya kalau misalnya enggak Tapi kalau yang di kertas itu bisa banyak sekali, bisa 1 kali melukis itu bisa jadi 10, 20 gitu. Karena saya lihat beliau sangat cepat melukisnya ya. Cepat sekali. Cepat sekali orang, apalagi gambar sketsa bisa sampai itu 50 kalau cuma sketch saja. Oh gitu ya. Luar biasa. Baik Ibu, kita hentikan dulu sejenak Bu. Perbincangan ini menarik sekali dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Ibu Intan Kirana. Kita bicara terkait dengan sosok maestro almarhum Made Wiyanto. Tadi beliau panjang lebar sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Pak Made Wiyanto ini banyak sekali aliran yang dikuasai dan karya-karyanya memang selain juga ada yang membeli, juga banyak disumbangkan di beberapa tempat, bahkan seniman-seniman muda banyak yang belajar dari beliau. Saya kembali ke Bu Intan. Ketika kita bicara soal sosok Made Wiyanto almarhum, beliau juga saya lihat menampilkan karya-karya yang sebetulnya memadukan keberagaman di Indonesia. Jadi ada yang tadi katakan ada salib, ada tulisan Allah, kemudian Hindu. Padahal beliau kan backgroundnya orang Hindu. Ini memang beliau sangat menekankan pesan persatuan dan keberagaman itu, ya. Iya. Ya memang. Pak Wiyanto karena meskipun besar di Bali tapi sekolahnya di Jogja, kemudian setelah di Jogja kemudian bekerja pertama kali di Belgia, di Eropa. Jadi dia merasakan pluralisme ya. Jadi dia ketemu orang Islam, ketemu orang Hindu, ketemu orang Buddha, semua menurut dia semua baik-baik gitu. Jadi bagaimana mereka itu bisa bersama-sama dalam situasi yang sama-sama baik. Jadi intinya Pak Wiyanto itu mungkin karena akhirnya hidupnya lebih banyak di masyarakat yang heterogen, jadi pluralisme itu sangat ditekankan dalam kehidupannya. Artinya kita menghormati semua agama. Seperti kejadian yang sekarang ini, Pak Wiyanto juga masih agak prihatin gitu. Jadi keinginannya Pak Wiyanto ya tetap ya seperti Pancasila lah, semua agama kita hormati sama-sama gitu. Ya, saya lihat juga banyak karya-karyanya yang menunjukkan simbol semangat persatuan dan keberagaman itu Bu ya. Dan itu dicari oleh beberapa orang, beberapa tokoh agama dan sebagainya. Bahkan tadi katanya ada disumbangkan ke masjid juga seperti itu. Ya, maksudnya sering mengadakan charity. Kalau gereja mengadakan charity, Pak Wiyanto ikut menyumbang karyanya. Kemudian kalau masjid juga, kemudian kayak misalnya IHD atau sedang memerlukan sedang mengadakan charity, biasanya Pak Wiyanto membantu. Apa sesungguhnya yang cita-cita beliau yang kira-kira belum terwujud? Tadi kan bikin museum Bu, pasti ada cita-cita besar yang mungkin Ibu tahu yang sesungguhnya apa sebenarnya hasil karya yang ingin dia harapkan sekali ya? Ya, yang maksudnya yang belum terwujud sebetulnya memang seperti museum itu sebenarnya dia tidak terlalu ingin, maksudnya karena dia berpikir dia sudah membuat buku banyak bisa tersebar, kemudian juga sekarang kan semua serba digital. Jadi dari dulu Pak Wiyanto sudah berpikir bahwa sebetulnya museum digital itu lebih menjangkau semua. Jadi tidak usah orang harus antre. Tetapi Pak Wiyanto juga pikir kadang-kadang orang kan kepingin melihat visual juga. Nah jadi membuat museum kecil saja yang sekedarnya, tapi yang penting lengkap semuanya sehingga orang bisa mengakses gitu, bisa belajar dari museum tersebut. Jadi museum itu bermanfaat bagi orang. Nah kemudian justru yang yang menjadi cita-citanya, jadi sebelum meninggal dan semasa hidupnya dia selalu bilang bahwa saya ini sukses kan dari kesenian, dari seni rupa. Jadi nanti tolong kalau kamu melanjutkan, misalnya memelihara karya-karyanya, kemudian atau menjual karyanya, harus disisihkan untuk membantu
bidang seni rupa. Nah, membantu di bidang seni rupa itu bisa macam-macam. Mungkin membantu seniman muda, kemudian atau membantu maksudnya hal-hal yang ada hubungannya dengan kesenian gitu. Seperti situasi belakangan ini kan agak kacau, mirip dengan tahun 98 ya. Jadi waktu tahun 98 ada kejadian kericuhan di Jakarta itu, Pak Wiyanto juga kasihan dengan teman-temannya pada mengungsi di Bali. Makanya kemudian tahun 99 Pak Wiyanto membuat acara Art and Peace, event perdamaian itu kan. Nah ini bulan ini diulang sama teman-teman bekas alumni seni perdamaian itu. Artinya sesungguhnya beliau ingin mewariskan nilai-nilai kesenimannya kepada generasi penerusnya. Sampai sekarang kalau di keluarga ibu sendiri ada nggak yang meneruskan itu kegiatan Pak almarhum? Oh, kalau ponakannya Pak Wiyanto banyak yang jadi seniman. Seniman lukis juga. Ya seniman lukis karena memang mungkin darah seni itu ada di keluarganya gitu kan. Nah tapi kalau anak-anak sebetulnya mereka senang seni juga. Cuma anak saya yang pertama kan sekolahnya memang di bidang manajemen kan, jadi akhirnya dia lebih cenderung ke manajemen. Ya yang kecil memang sekolah interior design gitu, jadi ya mungkin itu nanti yang akan ini. Ya. Tapi kalau keinginan ibu gimana? Memang ingin diteruskan nggak ini karya-karya Pak Made Wiyanto ini ya? Ya kalau ada yang bisa meneruskan, saya soalnya orangnya fleksibel. Kalau ada yang bisa meneruskan ya biar diteruskan. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya kira sudah cukup banyak karyanya dia yang bisa kita. Sudah bisa dikenang, sudah bisa diwarisi ya. Ya. Kalau perhatian pihak-pihak lain, misalnya pemerintah, mungkin yang berwenang selama ini gimana Bu terhadap kesenimannya Pak Made Wiyanto ini? Oh ya bagus, mereka appreciate dan respect dengan Pak Wiyanto, kan malah dapat beberapa kali penghargaan kan, kayak Dharma Kusuma, kemudian yang kemarin itu yang Bali Mandara juga gitu kan. Kemudian dari pemerintah waktu itu memang masih dalam menjelang karirnya dapat penghargaan juga dari pemerintah. Artinya Jakarta. memang sudah sangat diperhatikan ya Bu ya. Karena kadang-kadang kan banyak seniman kita yang merasa mungkin perhatiannya kurang, tidak bisa sekelas seperti Pak Wiyanto, senimannya kondisinya dalam kondisi sederhana seperti itu. Ini sebetulnya apa yang bisa dicermati Bu? Ada seniman, boleh dikatakan seniman yang kaya, besar, ada seniman yang tidak besar, tetap begitu saja. Apa sebetulnya yang bisa dicermati itu ya? Nah itu susah ya, tapi maksudnya itu kan kayak bawaan juga ya, maksudnya faktor nasib, artinya faktor nasib juga. Sebetulnya bukan faktor nasib aja, faktor memang ada kan faktor luck gitu kan, jadi dan faktor luck dan juga gini, Pak Wiyanto tuh punya kemauan keras sekali. Jadi dari pertama itu yang saya lihat itu dia selalu merasa kok dulu Bali itu dianggap minoritas karena pulaunya kecil, terus itu Hindu sendiri gitu kan. Nah jadi dia Bali harus lebih tampil dari yang lain meskipun tetap menyatu dalam NKRI, tapi paling enggak kecil tetapi yang terbagus gitu loh menurut Pak Wiyanto. Nah mungkin jiwa seperti itu, yang kemauan yang keras itu yang menyebabkan Pak Wiyanto itu banyak sukses gitu loh. Jadi kalau dia punya kemauan harus terwujud gitu. Baik, kita nantikan dulu sejenak Ibu Intan, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Ibu Intan Kirana, dan kita bicara terkait dengan sosok Made Wiyanto, seniman besar dari Bali yang sudah almarhum. Tadi beliau sudah mengatakan bagaimana sesungguhnya beliau memiliki keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sebetulnya beragam. Ini menjadi modal kita untuk menjaga persatuan, tapi melalui karya-karyanya beliau coba menyampaikan pesan-pesan tersebut. Dan seperti apa sosok Made Wiyanto di mata teman-temannya, di mata seniman dan tokoh-tokoh masyarakat Bali, berikut adalah komentarnya. Made Wiyanto kita tahu adalah sosok avant-garde, pelopor seni kontemporer Indonesia yang lahir dari Apuan, Tabanan, Bali. Jadi kita tahu bersama
beliau telah melakukan banyak hal terkait dedikasi dalam pemajuan seni kontemporer di Indonesia pada tingkat dunia. Beliau membawa harum nama Indonesia, baik itu pada Biennale Venesia, dan juga banyak karya-karya monumental yang menginspirasi dunia seni rupa nasional, seperti Art and Peace, Dreamland, dan juga Rune Manhattan dalam mengeksplorasi kekayaan rempah Nusantara. Bapak Madewianto adalah sesepuh kami atau penglingsir kami. Yang dituakan di sini adalah memang peran beliau sangat banyak sekali di desa. Salah satunya adalah memang dari segi pembinaan seni dan budaya, beliau memang hebat sekali dan memang menuntun daripada masyarakat kami yang ada hubungan dengan budaya dan pariwisata. Yang ada hubungan dengan pariwisata adalah terkait dengan tanaman-tanaman hias yang paling dulu kalau tidak salah sekitar tahun berapa ya? Tahun 85 dia sudah meniti memperkenalkan adanya tanaman hias yang ada di desa adat kami. Di bidang kebudayaan adalah membina terkait dengan budaya-budaya yang ada di desa adat kami berupa seni-seni, membangkitkan sanggar, membangkitkan seni topeng, seni wayang, seni gong, itu semua yang beliau yang membangkitkan, termasuk dari segi pendanaan juga beliau yang memberikan. Pak Made ini kan sama dengan kami juga, adiknya ini kita dari kampung, dia ada orang kampung biasa, tapi beliau tuh punya talenta seni. Setelah tamat SMP dia melanjutkan ke sekolah seni di Denpasar. Nah rupanya dari kecil beliau tuh punya bakat seni lah, darah mungkin dari leluhur kami, dan dia mengambil lukis, namun juga punya keahlian di bidang karawitan, seni musik, nari dan sebagainya, layaknya orang Bali. Kesan kami mempunyai seorang ayah, Bapak Madewianto, yang memang seorang maestro pelukis terkenal, ya seniman yang luar biasa. Jadi adik saya lebih mempunyai bakat di sana. Kita merasa bersyukur sekali dan juga kita berusaha untuk melaksanakan yang beliau inginkan. Selama ini sudah cukup banyak yang tercapai, tapi kami akan berusaha untuk meneruskan di bidang kesenian, pendidikan, dan kebudayaan. Di mana ada kesempatan, mudah-mudahan kami bisa meneruskan itu. Dan juga ada rencana beliau ingin punya museum ya, karena koleksi karya beliau yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan itu juga terlaksana. Nah, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan beberapa komentar dari sosok terhadap Madewianto. Jadi beberapa teman-temannya berkomentar luar biasa, banyak yang merasa kehilangan atas kepergian beliau. Bu Intan, saya kembali ke Bu Intan. Ini banyak sekali kawan-kawan yang merasa kehilangan kepada beliau. Sesungguhnya selama ini bagaimana hubungan, boleh katakan, antara Pak Wianto dengan teman-teman seniman yang lain selama ini ya? Oh ya, hubungan Pak Wianto dengan teman-teman seniman lain termasuk bagus ya. Menurut saya termasuk bagus. Memang kadang-kadang kan seniman sering orang bilang, oh dia eksentrik, egois ya. Tapi ada beberapa hal yang maksudnya dia dengan teman itu masih bisa saling saling toleran, saling bertimbang gitu, dan dia amat sangat sebetulnya dengan teman, kalau sudah berteman lama itu bisa terjaga cukup lama. Artinya selama ini memang beberapa kali karya beliau sering nggak berkolaborasi dengan seniman-seniman lain ya? Oh iya, ada. Ada ya? Malah yang terakhir, artinya sebelum kecelakaan itu dia berkolaborasi dengan Kadek Jenggu, yang bok-bok itu, dengan salah satu seniman Australia. Nah itu dipamerkan di Australia. Artinya memang beliau tidak egois, tidak monopoli seperti itu ya? Iya, enggak. Beliau suka berbagi dengan yang lain, termasuk berbagi kesenimanannya ya. Iya. Karena seorang sosok seniman yang besar namanya kan kadang-kadang mungkin mohon maaf itu tidak mau ini ego ya. Iya, enggak dia. Malah tahun 90 itu pernah membuat art camp, jadi art camp di Apuan, di desa Apuan. Nah, kemudian dia bersama seniman-seniman seperti Heri Dono, kemudian banyaklah seniman, termasuk ada seniman yang dari luar negeri,
itu mereka membuat karya bersama di Desa Apuan. Baik, kita hentikan sejenak Ibu Intan. Pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan sosok almarhum Dewiyanti, seniman besar dari Bali yang banyak sekali karya-karyanya sudah mendunia, dan sayang sekali beberapa waktu lalu beliau meninggalkan kita. Namun tentu banyak hal yang kita bisa cermati dari beliau. Saya kembali ke Ibu Intan, istri beliau. Bu Intan, sesungguhnya beliau sudah pergi sekarang. Apa sebetulnya yang bisa dipetik dari kesenimanan beliau itu, khususnya kepada generasi muda, seniman-seniman muda kita? Kalau menurut saya yang bisa dipetik atau yang bisa diambil dari kesenimanan Pak Wiyanto itu adalah kemauannya yang keras. Jadi dia tidak patah semangat, dan jika punya kemauan harus terwujud gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua juga meskipun dalam berkesenian itu lebih banyak ego kan sebagai seniman, tetapi jiwa sosial itu juga harus dihidupkan, karena seni itu adalah sesuatu yang indah atau baik menurut Pak Wiyanto, sehingga itu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Jadi pesannya Pak Wiyanto kepada generasi muda supaya tetap bersemangat dan jangan sampai mundur. Asal semua dilakukan dengan tekad yang kuat, pasti akan berhasil gitu. Karena kita lihat sosok Dewiyanti sebelum menjadi seniman besar tentu dimulai dari bawah dulu juga, dulu memang. Atau mungkin sebaliknya, kadang-kadang orang berpikir Dewiyanti karena orang sudah seniman besar kaya kan gampang sekali. Menurut Ibu gimana? Ya itu dah makanya orang mengira langsung sukses, padahal enggak. Jadi Pak Wiyanto pun waktu masih pacaran sama saya itu bercita-cita ke luar negeri, jadi tapi karena tidak punya uang, jadi dia niatnya mungkin saya naik kapal dulu dari Jakarta ke Lampung, dari Lampung nanti naik bis ke Medan, nanti dari Medan loncat ke Singapura. Jadi seperti itu, yang penting gimana caranya supaya bisa ke luar negeri gitu. Artinya memang mulai dari bawah semua, mulai dari nol, bener. Pernah nggak Pak Wiyanto misalnya putus asa dulu sehingga sebelum jadi kaya dan terkenal seperti itu? Iya, kadang-kadang putus asa, tapi akhirnya dia balik lagi. Seperti misalnya waktu lukisannya belum laku, jadi dia kerja mencuci piring gitu kan. Tetapi pada waktu mencuci piring itu dia tetap berniat melukis, jadi dia pergi ke toilet untuk melukis. Sampai sekarang lukisannya juga masih ada. Oh gitu ya, masih tersisa. Jadi malah lukisannya itu di balik menu restorannya namanya Lebarong gitu kan, memang restoran milik orang Indonesia di Eropa gitu. Jadi biarpun, jadi dia juga mengajarkan ke kita, biarpun susah sekali hidup kita dan lukisan tidak laku, tapi kalau niat kita jadi pelukis ya tetap harus melukis. Artinya pernah nggak Ibu memutuskan Pak Made, kita beralih ke profesi lain aja lah, karena ini toh juga susah sekali. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Pernah. Tapi Pak Wiyanto tetap, jadi pernah Pak Wiyanto kerja di Bali Pos juga menulis gitu supaya dapat honor, tetapi tetap meskipun dia menulis, meskipun dia cuci piring di restoran, itu tetap melukis itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi itu fashionnya sebetulnya, hobi, cita-citanya. Pak Wiyanto yakin pasti lukisan saya ini akan terkenal gitu. Jadi dia punya keyakinan, sehingga tapi karena belum punya jalan, ya sekarang dijalani dulu dengan cuci piring atau dengan kerja di Bali Pos seperti itu. Artinya umur berapa Pak Dewiyanti mulai ketemu dan akhirnya mulai orang melihat karya-karya beliau ya? Sebetulnya mulai terkenalnya sekitar tahun 80-an. Ya. Jadi 80. Tahun 80 itu artinya berapa tahun dari proses awal mulai berkarya itu? Dari mulai berkarya anggap 70 ya, tahun 70 mulai kuliah. Sebetulnya kan dia mulai melukisnya dari tahun 65 masuk di Sesri Bali, tetapi kemudian pindah ke Jogja tahun 70. Nah, kemudian tahun 80 baru dia dapat penghargaan dari Direktorat Kesenian Jakarta, Direktorat Kesenian Indonesia yang di Jakarta, untuk pergi ke Filipina.
ke Malaysia. Oh, jadi mulai sudah dikenal. Ya, mulai dikenal. Jadi mulai tumbuh percaya dirinya lagi ya. Tidak lagi putus asa. Ya, jadi sekitar 15 tahun. 15 tahun ya, perlu waktu ya. Lumayan lama itu Bu ya. Lumayan lama. Ya. Baik, terakhir Ibu, apa harapan Ibu kepada masyarakat terhadap karya-karya Pak Wianto yang cukup banyak sekarang ini, dan Ibu sendiri apa keinginannya? Silakan sampaikan. Harapan apa namanya? Maksud saya kalau saya sendiri karena ditinggalin karya Pak Wianto, ya jadi saya niatnya dengan anak-anak akan memelihara karyanya dengan baik. Ya kemudian nanti akan membuat museum kecil, mungkin lebih ke yang lebih ke digital karena biar lebih terjangkau oleh masyarakat yang jauh. Nah kemudian dan kami berharap agar apa yang ditinggalkan Pak Wianto itu bisa bermanfaat juga, masih tetap bermanfaat untuk masyarakat, karena itu adalah keinginan Pak Wianto, apa yang dihasilkan, maksudnya karya-karyanya itu bisa bermanfaat dan bisa membantu semua orang. Ya. Baik, terima kasih Ibu Intan Kirana, luar biasa atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi sekaligus informasi kepada pemirsa yang ada di rumah ya, tentang sosok Made Wianto. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.